Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, welcome back to my channel Desi Haryani. Oke sahabat pembelajar, di video kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang bangun ruang sisi datar. Di sini kita akan mengenal macam-macam bangun ruang sisi datar dan unsur-unsurnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Serta ketik komentar kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Let's get the video. Oke sahabat pembelajar, kita akan mulai belajar bersama-sama tentang bangun ruang sisi datar. Di video kali ini, sahabat diharapkan dapat menentukan macam-macam dan unsur-unsur bangun ruang sisi datar. Nah, apa itu bangun ruang sisi datar? Bangun ruang sisi datar adalah bangun ruang yang memiliki sisi berbentuk datar, bukan sisi lengkung. Jika memiliki sisi lengkung, dinamakan bangun ruang sisi lengkung. Ya, yang pertama di sini kita akan pelajari tentang macam-macam bangun ruang sisi datar. Apa saja? Yang pertama yaitu kubus, yang kedua balok, yang ketiga prisma, dan yang keempat limas. Nah, jadi ada 4 macam bangun ruang sisi datar yang akan kita pelajari bersama-sama. Dimulai yang pertama yaitu dari kubus. Nah, apa itu kubus? Kubus termasuk balok, yaitu balok yang istimewa. Jika pada suatu balok panjang sama dengan lebar sama dengan tinggi, maka balok itu dinamakan kubus. Jadi istimewa karena memiliki panjang, lebar, dan tinggi yang sama. Ya, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang unsur-unsur kubus. Ada apa saja unsur-unsurnya? Mari kita bahas satu-satu bersama-sama. Yang pertama yaitu titik sudut atau pojok. Nah, pada kubus itu ada 8 buah titik sudut. Apa saja? Yaitu ini sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, sudut E, sudut F, sudut G, dan sudut H. Jadi totalnya ada 8 buah titik sudut. Yang kedua yaitu rusuk. Pada kubus, rusuk semua sama panjang. Nah, ada berapa dan apa saja? Mari kita amati bersama-sama. Yang pertama yaitu ada rusuk AB, 2 BC, 3 CD, 4 AD, 5 AE, 6 BF, 7 CG, 8 DH, 9 EF, 10 FG, 11 GH, dan 12 EH. Nah, jadi rusuk pada kubus ada 12. Yang ketiga yaitu sisi. Nah, sisi pada kubus ada 6 buah dan semuanya kongruen dan berbentuk persegi. Apa saja sisinya? Yang pertama yaitu sisi ABCD. Yang kedua DCGH. Yang ketiga BCGF. Selanjutnya ada ADEH, kemudian ABFE, dan EFGH. Jadi totalnya ada 6 buah. Yang keempat yaitu diagonal sisi. Nah, diagonal sisi pada kubus ada 12 buah dan semuanya sama panjang. Apa saja? Nah, itu yang pertama di sini ada garis BG. Yang kedua ada CF. Nah, kenapa ada 12 buah? Karena dalam satu sisi ada 2 diagonal sisi, sedangkan
pada kubus ada 6 sisi. Jadi kita tinggal kalikan 2 kali 6 sama dengan 12 buah. Yang kelima yaitu diagonal ruang. Diagonal ruang pada kubus ada 4 buah dan semuanya sama panjang. Antara lain yaitu garis HB. Nah, jadi garisnya itu berada di dalam ruang. Kemudian yang selanjutnya ada EC, AG, dan DF. Jadi semuanya ada 4 buah. Oke, yang keenam yaitu bidang diagonal. Satu kubus memiliki 6 buah bidang diagonal. Semua bidang diagonal kubus berbentuk persegi panjang yang luasnya sama dan kongruen. Nah, perhatikan berikut ini. Nah, ini adalah bidang diagonal, yaitu bidang diagonal ABGH. Nah, kemudian yang kedua DCFE, BCHE, ADFG, ACGE, DDHF. Jadi ada 6 buah. Ya, selanjutnya di sini kita belajar dan mengenal tentang jaring-jaring kubus. Nah, kita perhatikan gambar 1 itu adalah kotak berbentuk kubus yang terbuat dari karton. Seperti ini gambarnya. Kemudian gambar 2, jaring-jaring kubus, yaitu rangkaian persegi hasil bukaan dari kotak tersebut. Nah, jadi ketika kotak ini dibuka, maka akan membentuk seperti ini. Nah, ini alasnya di sini, kemudian tutupnya di sini. Nah, rangkaian persegi yang merupakan jaring-jaring kubus ada beberapa jenis. Jadi tidak hanya seperti ini. Apa saja? Marilah kita gambarkan sebanyak mungkin bersama-sama. Rangkaian persegi yang merupakan jaring-jaring kubus seluruhnya ada 11 jenis, yaitu apa saja? Yang pertama bisa seperti ini, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kelima, keenam, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, jadi ada 11 jenis dari jaring-jaring kubus. Nah, kita perhatikan contoh di bawah ini. Pada masing-masing gambar jaring-jaring kubus di bawah ini, persegi nomor 1 adalah alasnya. Persegi nomor berapa yang menjadi tutupnya? Nah, sekarang kita amati dan bayangkan bersama-sama bahwa jaring-jaring ini kita akan buat menjadi kubus. Kita amati dulu yang A. Alasnya adalah nomor 1. Berarti kalau alasnya nomor 1, tutupnya kita bayangkan berarti tutupnya adalah nomor 3. Ya, betul. Kemudian yang B, alasnya nomor 1. Berarti tutupnya nomor 5. Yang C, alasnya nomor 1. Berarti tutupnya nomor 4. Ya. Kemudian yang D, alasnya nomor 1. Berarti tutupnya nomor 4. Ya, tuh bisa ya membayangkan, mudah sekali. Yang selanjutnya, yang kedua, bangun ruang yang kedua yaitu balok. Nah, kita akan langsung membahas tentang unsur-unsur balok apa saja. Kita perhatikan gambar ini. Yang pertama, sama seperti kubus, mirip. Yang pertama itu ada titik sudut. Yang kedua ada sisi bawah ini atau alas. Kemudian sisi atas atau yang dinamakan dengan tutup. Nah, kemudian ini yang garis-garis seperti ini tadi namanya rusuk. Nah, di sini rusuk pada balok ada 3 jenisnya, yaitu rusuk yang terpanjang atau dinamakan dengan panjang, rusuk yang lebih pendek dinamakan dengan lebar, dan rusuk yang berdiri dinamakan dengan tinggi. Ya, sekarang kita uraikan satu-satu.
Pada setiap balok di sini ada titik sudut. Nah, titik sudutnya ada berapa? Ada 8 buah. Ya, sama seperti kubus tadi, yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H. Kemudian untuk rusuk ada 12 buah, terdiri dari 3 kelompok garis yang sama panjang dan sejajar. Nah, apa saja? Yaitu di sini ada tadi yang namanya rusuk panjang. Apa saja rusuk panjang? Yaitu yang ini, A, B, D, C, E, F, dan H, G. Itu rusuk panjang. Kemudian rusuk lebar. Apa saja? Yaitu A, D, B, C, F, G, dan E, H. Kemudian yang ketiga ada rusuk tinggi, yaitu A, E, B, F, C, G, dan D, H. Nah, kemudian untuk sisi ada 6 buah berbentuk persegi panjang. Nah, sisi ini juga memiliki 2 pasang sisi yang ukurannya sama. Nah, sisi yang pertama misalkan di sini A, B, C, D, dia akan sama panjang dengan E, F, G, H. Kemudian yang kedua A, B, F, E akan sama dengan D, C, G, H. Dan yang ketiga A, D, H, E akan sama dengan B, C, G, E. Nah, kemudian yang selanjutnya ada bidang diagonal. Pada setiap balok bidang diagonal ada 6 buah persegi panjang, terdiri dari 3 pasang yang memiliki ukuran sama. Nah, pada balok A, B, C, D, E, F, G, H, bidang diagonal adalah pasangan yang pertama yaitu A, B, G, H, A, B, ini A, B, G, H, dia akan sama dengan, ya di sini akan sama dengan C, D, E, F. Kemudian pasangan yang kedua B, C, H, E, B, C, H, E, dia akan sama dengan A, D, G, F. Kemudian pasangan yang ketiga A, C, G, E akan memiliki ukuran yang sama dengan B, D, H, F. Nah, setiap pasangan bidang diagonal terdiri dari 2 persegi panjang yang luasnya sama. Ya, yang selanjutnya kita mengenal jaring-jaring balok. Nah, perhatikan gambar 1 seperti ini, ada suatu balok. Ketika dibuka, maka akan terbentuk jaring-jaring seperti gambar yang 2 seperti ini. Nah, bila balok A, B, C, D, E, F, G, H dibuka akan dapat rangkaian persegi panjang seperti gambar 2 ini. Rangkaian persegi panjang tersebut dinamakan dengan jaring-jaring balok. Sama seperti kubus, jaring-jaring balok tidak hanya seperti ini. Nah, banyak macamnya. Sahabat bisa mencari di sumber belajar yang lain ya. Nah, masing-masing persegi panjang itu adalah sisi balok yang terdiri dari 3 pasang dan setiap pasang ada 2 persegi panjang yang sama luasnya. Oke, kita langsung ke bangun yang ketiga yaitu prisma. Di sini ada beberapa gambar prisma. Perhatikan bahwa prisma segi 4, berarti yang ini, merupakan balok. Nah, perlu dipahami bahwa balok maupun kubus adalah termasuk prisma juga. Nama jenis prisma biasanya dikaitkan dengan bentuk alasnya. Jika alasnya segitiga, maka prisma itu disebut prisma segitiga. Jika alas berbentuk segi 5, maka namanya prisma segi 5. Nah, berarti ada 4 prisma, kita amati bersama. Kita lihat yang pertama, alasnya berbentuk segitiga. Berarti prisma ini dinamakan prisma segitiga. Ya, dan seterusnya ya. Kemudian yang ini alasnya berbentuk segi 4, maka dinamakan prisma segi 4. Yang ini berarti prisma segi 5 dan yang ini prisma segi 6. Mudah sekali ya menentukan jenis prisma. Oke, yang selanjutnya kita ke unsur-unsur prisma. Pada setiap prisma selalu ditemukan unsur-unsur sebagai berikut. 1. Titik sudut atau pojok.
2 rusuk, 3 sisi, 4 diagonal sisi, 5 diagonal ruang, 6 bidang diagonal. Nah, yang akan kita bahas di jenjang SMP atau MTS hanya poin 1 sampai dengan poin 4. Nah, masing-masing unsur banyaknya tergantung pada jenis prisma itu. Oke, kita ambil contoh satu. Misalkan di sini kita ambil contoh pada prisma segi 5 EFGHI JKLMN. Nah, prismanya seperti ini. Kita akan amati bersama-sama unsur-unsurnya. Satu, di sini ada titik sudut. Nah, titik sudut pada prisma segi 5 itu ada 10, yaitu di sini apa saja? Nah, ini pertama pada alas yaitu ada titik E, F, G, H, dan I. Kemudian pada tutup, di sini ada titik J, K, L, M, N. Jadi ada 10 buah titik sudut. Kemudian yang kedua, rusuk. Nah, rusuk ada 15 buah garis, yaitu pada alas 5 garis, yaitu EF, FG, GH, HI, dan EI. Kemudian pada tutup juga ada 5 garis, nih JK, KL, LM, NN, dan NJ atau JN. Nah, kemudian pada rusuk tegak ada 5 garis, yaitu EJ, KF, GL, HM, dan IN. Jadi totalnya ada 15 buah. Kemudian yang ketiga, sisi ada 7 buah. Nah, yaitu 2 segi 5, yaitu alas EFGHI dan tutup JKLMN. Jadi ini 1, ini 2. Kemudian 5 persegi panjang. Nah, 5 persegi panjang yaitu yang berada pada sisi tegaknya. Yaitu ini nih, 1, 2, 3, 4, nih 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 persegi panjang sebagai sisi tegak, jadi totalnya ada 7 buah sisi. Kemudian yang keempat, ada diagonal sisi. Nah, diagonal sisi di sini ada 20 buah garis. Nah, pada alas 5, pada tutup juga 5, nih alas 5, tutup 5, dan pada sisi tegak ada 10 buah. Jadi totalnya ada 20 buah diagonal sisi. Nah, dari pemaparan tadi dapat kita peroleh suatu rumus pada prisma segi N jika kita akan mencari yang pertama, banyak titik sudut, rumusnya adalah 2 kali N. Yang kedua, banyak rusuk, rumusnya adalah 3 kali N. Ketiga, banyak sisi, rumusnya sama dengan N tambah 2. Yang keempat, banyak diagonal sisi, rumusnya N kali N kurangi 1. Nah, kita perhatikan contoh 2. Gunakan rumus di atas untuk menentukan banyak titik sudut, banyak rusuk, banyak sisi, dan banyak diagonal sisi pada prisma segi 15. Nah, kita jawab bersama-sama. Pada prisma segi 15 artinya N-nya itu atau banyak sisinya itu adalah 15. Maka untuk menentukan banyak titik sudut tadi rumusnya adalah 2 kali N berarti sama dengan 2 kali 15 sama dengan 30. Kemudian untuk banyak rusuk rumusnya 3 kali N sama dengan 3 kali 15 sama dengan 45. Kemudian yang ketiga banyak sisi. Rumusnya adalah N tambah 2 berarti sama dengan 15 tambah 2 sama dengan 17. Nah, yang keempat, banyak diagonal sisi. Rumusnya N kali N kurangi 1 berarti sama dengan 15 kali 15 kurangi 1 sama dengan 15 kali 14 sama dengan 210. Nah, jadi penggunaan rumusnya seperti itu. Nah, yang terakhir, bangun ruang yang terakhir yaitu limas. Nah, kita akan bahas jenis-jenis limas dan unsur-unsurnya. Sama seperti prisma, untuk menentukan jenis limas juga dilihat dari bentuk alasnya. Nah, kita perhatikan yang ini. Nah, untuk limas, sisi tegak selalu berbentuk
segitiga. Nah, seperti ini dia akan membuat menjadi sisi tegak. Nah, kemudian kenapa ini 5 segitiga? Karena di sini alasnya berbentuk segitiga. Yang kedua, di sini contohnya ada 5 segi 4, alasnya berbentuk segi 4. Kemudian 5 segi 5 seperti ini, 5 segi 6 seperti ini, sampai 5 segi ke N. Nah, selanjutnya di sini unsur-unsur limas. Untuk setiap limas, banyak unsur-unsurnya dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Nah, yang pertama di sini untuk menentukan banyak titik sudut limas segi N dapat dirumuskan sama dengan N tambah 1. Yang kedua, untuk banyak rusuk limas segi N dirumuskan sama dengan 2 kali N. Semua berbentuk garis lurus. 3. Banyak sisi limas segi N rumusnya sama dengan 1 tambah N. Sisi limas segi N terdiri dari alas sama dengan 1 buah bangun datar segi N dan sisi tegak sama dengan N buah, semua berbentuk segitiga. Nah, sekarang kita amati contoh di bawah ini dengan mengisi tabel pada di bawah ini. Nah, menggunakan rumus yang tadi bahwa untuk titik sudut rumusnya adalah N tambah 1, sedangkan untuk rusuk rumusnya N kali 2. Kemudian untuk sisi rumusnya yaitu 1 tambah N. Berarti untuk 5 segitiga titik sudutnya ya 4 buah, rusuknya 6 buah dan sisinya 4 buah. Kemudian untuk segi 4. Nah, kira-kira berapa nih titik sudutnya? Rumus yang tadi N tambah 1. Berarti titik sudutnya ada 5. Sini. Rusuknya berarti kalikan 2, 8, sisinya tambah 1, 5. 5 segi 5 berarti titik sudut 6, rusuknya 10, sisinya 6. 5 segi 6, titik sudutnya 7, rusuknya 12, sisinya 7. 5 segi 10, titik sudut 11, rusuk 20, sisi 11. 5 segi 25, titik sudut 26, rusuk 50, sisi 26. Mudah kan menentukannya? Nah, selanjutnya yaitu tentang jaring-jaring limas. Nah, kita ambil contoh yang pertama 5 segi 5. Nah, ini limasnya ketika kita buka jaring-jaringnya menjadi seperti ini. Ya, seperti bintang. Ini alasnya, kemudian ini adalah sisi tegaknya. Sisi 5 segi 5, alasnya itu berbentuk 1 buah segi 5 dan sisi tegaknya yaitu 5 buah segitiga. Kemudian yang keempat, di sini ada yang selanjutnya ada 5 segi 4. Nah, jaring-jaringnya seperti ini ya. Alasnya ini, sisi tegaknya ada 4. Kemudian 5 segi 6. Nah, seperti ini bentuknya. Jaring-jaringnya seperti ini. Oke. Demikian pemaparan tentang macam-macam dan unsur-unsur bangun ruang sisi datar. Terima kasih sahabat pembelajar, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.